Lihat mereka sekarang, pahlawan lapangan hijau, idola jutaan orang, hidup dalam kemewahan, mobil mahal, dan sorotan dunia. Tapi percaya atau tidak, semua itu bukan titik awal mereka. Jauh sebelum stadion penuh sorak-sorai dan kontrak bernilai miliaran, mereka hidup dalam garis kemiskinan. Mereka pernah merasakan lapar, keterbatasan, dan mimpi yang terasa mustahil. Dari desa kecil di Senegal hingga rumah sederhana di Madeira, mereka membuktikan satu hal, kemiskinan hanyalah latar belakang, bukan akhir cerita. Mereka tidak memulai karir dari akademi elit, melainkan dari lapangan seadanya dan hidup yang serba terbatas. Sejak awal mereka terbiasa berjuang lebih keras dari siapapun. Bagi mereka, sepak bola bukanlah sekedar mimpi, sepak bola adalah jalan untuk mengubah hidup. Inilah kisah beberapa pemain sepak bola yang tumbuh dari hidup yang sangat sulit. Still Ronaldo, he's gone for goal, and what a goal! Cristiano Ronaldo. Offside flag, here's Drogba, and it's level! Drogba gets his 27th goal of the season. Brilliant from Sadio Mane, brilliant from Sadio Mane! Kisah dimulai dari desa kecil di Senegal, bernama Bambali. Di tempat ini, mimpi besar sering dianggap sesuatu yang mustahil. Seorang anak hanya bisa menatap televisi tua milik tetangganya, menyaksikan pemain idolanya berlari di lapangan hijau. Sementara ayahnya berharap ia tumbuh menjadi guru agama. Tahun 2005 menjadi titik penting dalam hidup Sadio Mane. Tanpa rencana besar dan tanpa uang, Mane memutuskan pergi ke ibu kota. Perjalanan itu penuh keterbatasan. Berjalan kaki berjam-jam, menumpang truk, dan bertahan dengan apapun yang tersedia. Semua demi satu tujuan, yaitu mengikuti seleksi sepak bola. Saat Mane tiba, tak banyak yang menaruh harapan. Bahkan sempat diremehkan. Sepatu bolanya sudah usang, kaos kakinya tak serasi, namun ketika bola mulai bergulir, keraguan perlahan menghilang. Bakatnya berbicara tanpa perlu penjelasan. Hari ini nama Sadio Mane dikenal di seluruh dunia, tapi Mane tidak melupakan tempat asalnya. Ia membangun rumah sakit, sekolah, dan membantu kehidupan warga Bambali. Bagi Mane, kesuksesan bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang memberi kembali. Karena ia tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam keterbatasan, bahkan tanpa sepasang sepatu. Di pinggiran kota Paris yang keras, saat sebagian besar warga Prancis larut dalam euforia Piala Dunia 1998, ada seorang anak kecil yang tak ikut bersorak di depan televisi. Anak itu justru berjalan di tengah keramaian, memunguti sampah dan botol bekas untuk dijual, sekedar membantu ayahnya bertahan hidup. Anak tersebut adalah anak yang paling kecil di lingkungannya. Berkali-kali ditolak akademi sepak bola karena dianggap terlalu kerdil. N'Golo Kante bukan bakat yang langsung bersinar sejak dini. Ia hanyalah anak sederhana yang terus berlari, bekerja, dan tak pernah berhenti mencoba. Bahkan ketika Kante menjuarai Liga Inggris dan mengangkat Piala Dunia, hidupnya tetap sama. Kante masih memilih mobil sederhana saat rekan setimnya memamerkan supercar. Bagi Kante, kekayaan hanyalah angka. Kerja keras di lapangan adalah caranya menghargai masa lalu. Kante bukanlah pahlawan yang mencari sorotan. Namanya jarang terdengar keras, tapi dampaknya selalu terasa. Dari anak kecil yang memunguti botol bekas di pinggiran Paris, Kante tumbuh menjadi pemain yang dicintai karena kerendahan hatinya. Inilah N'Golo Kante, bukti bahwa dalam sepak bola, kerja paling sunyi seringkali menghasilkan kemenangan paling besar. Bayangkan, di usia 5 tahun, Drogba harus meninggalkan orang tuanya dan pergi sendirian ke negara asing hanya demi bertahan hidup. Drogba pindah ke Prancis, tinggal dari satu apartemen sempit ke apartemen lainnya, tumbuh jauh dari pelukan ibunya. Kemiskinan bukan satu-satunya ujian bagi Drogba. Di tanah kelahirannya Pantai Gading, perang saudara terus berkecamuk. Setiap kali Drogba mencetak gol di Eropa, ada rasa bangga namun juga luka. Karena di saat yang sama, orang-orang di kampung halamannya kehilangan nyawa akibat konflik yang tak berkesudahan. Hingga suatu hari, ketenaran memberi Drogba kekuatan yang lebih besar dari sekedar popularitas. Setelah membawa Pantai Gading lolos Piala Dunia, di depan kamera televisi, Drogba berlutut dan memohon, bukan untuk trofi, melainkan untuk perdamaian. Ia meminta para tentara meletakkan senjata. Pardonnez, pays, le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. Dan dunia pun menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Perang itu mereda. Drogba membuktikan bahwa pemain sepak bola yang lahir dari kemiskinan bisa menjadi lebih dari sekedar atlet.
ia bisa menjadi harapan bagi sebuah bangsa. Saat sepak bola biasanya hanya tentang kemenangan, Drogba membuktikan bahwa 1 gol dan 1 suara bisa menghentikan perang. Terakhir, kita bicara tentang ambisi. Di sebuah pulau kecil di Portugal bernama Madeira, Cristiano Ronaldo tumbuh dalam keterbatasan ekstrim. Sang ibu sempat diliputi ketakutan, bukan karena tak mencintai anaknya, tapi karena tak yakin mampu memberi makan Ronaldo kecil. Keluarga Ronaldo hidup berlima dalam satu kamar sempit, menjalani hari dengan serba kekurangan. Sejak kecil, Cristiano Ronaldo terbiasa diremehkan. Aksen desanya sering menjadi bahan ejekan. Saat Ronaldo dikirim sendirian ke Lisbon di usia 12 tahun, ia menangis hampir setiap malam karena rindu rumah. Ronaldo bahkan pernah mendatangi restoran McDonald di dekat stadion hanya untuk meminta sisa makanan. Di sanalah ia bertemu Edna, seorang pegawai yang memberinya makan saat ia benar-benar kelaparan, agar Ronaldo kecil tetap bisa bertahan dan tetap berlatih di lapangan. Namun justru rasa lapar itulah yang membentuk mentalitas Cristiano Ronaldo. Ronaldo berlatih saat orang lain tidur. Ronaldo mengontrol dirinya saat yang lain berpesta. Bagi Ronaldo, ambisi bukan tentang harta, melainkan pembuktian bahwa anak dari Madeira bisa naik ke puncak dan menguasai dunia sepak bola. Cristiano Ronaldo adalah bukti bahwa ambisi yang lahir dari kemiskinan bisa menaklukkan dunia, dari kamar sempit di Madeira hingga panggung terbesar sepak bola. Ronaldo tidak pernah meminta takdir yang mudah, namun ia menciptakan takdirnya sendiri. Mereka datang dari tempat yang tak pernah menjanjikan apapun, dari desa kecil, pinggiran kota yang keras, tanah yang dilanda perang, hingga rumah sempit yang nyaris tak cukup untuk bermimpi. Mereka tumbuh dengan keterbatasan, rasa lapar, penolakan, dan keraguan dari dunia sekitar. Namun justru dari situlah karakter mereka ditempa. Sadio Mane mengajarkan arti memberi kembali. N'Golo Kante membuktikan bahwa kerendahan hati bisa berjalan seiring dengan kejayaan. Didier Drogba menunjukkan bahwa sepak bola bisa menjadi suara bagi sebuah bangsa, dan Cristiano Ronaldo memperlihatkan bagaimana ambisi disiplin dan rasa lapar bisa mengubah takdir. Kisah mereka bukan sekedar tentang gol, trofi, atau kekayaan. Ini tentang keberanian untuk bermimpi ketika keadaan berkata sebaliknya. Tentang memilih berjuang saat menyerah terasa lebih mudah. Mereka mungkin lahir tanpa apa-apa, tapi dengan kerja keras dan keyakinan, mereka dapat membangun segalanya. Dan mungkin di luar sana ada anak lain yang hari ini hanya bisa menatap televisi tua, lapangan seadanya, atau mimpi yang terasa terlalu jauh. Jika mereka bisa bangkit dari nol, maka tidak ada latar belakang yang terlalu gelap untuk menghalangi masa depan. Karena pada akhirnya bukan dari mana kita berasal, melainkan seberapa besar kita berani berjuang untuk mengubah hidup.